Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sangat bersyukur Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia. Kemudian di siang hari ini kita juga beramal mulia, melaksanakan sholat duhur berjamaah, dan kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Ada hal yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya Ramadan itu yang datangnya cuma setahun sekali. Ketika orang-orang beriman memasuki Ramadan, ternyata dibagi menjadi dua. Ini yang harus kita pahami bersama. Ada kelompok orang yang beriman yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah 183. Di situ jelas sekali Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kelompok yang pertama, ketika bertemu Ramadan, orang yang sukses meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang semua merindukannya. Tentu kita ini berharap, kita ingin pertemuan kita dengan Ramadan yang hanya setahun sekali ini benar-benar bisa mengantarkan kita Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Namun ada kelompok yang lainnya yang Rasulullah pun menyampaikan. Di situ belum menyampaikan rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atos. Berapa banyak orang yang ikut berpuasa, ia beriman, ia ikut berpuasa, hadduhu min siyamihi, yang ia dapatkan dari puasanya al-ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan haus saja, yang nggak dapat apa-apa, tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan dari puasanya itu. Maka tentu ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut berpuasa saat Ramadan, namun puasa kita tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya dua, al-ju' wal atash, lapar dan haus saja. Maka pentingnya kita memahami perkara-perkara yang hendaknya kita bisa melakukan jika itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dan kita bisa hindarkan jika itu adalah larangan. Karena memang ternyata di dalam beberapa penyampaian Rasulullah ada perkara-perkara yang sangat dianjurkan walaupun dia ketika ditinggalkan tidak membatalkan puasa. Makanya tema kita insyaallah pada saat ini membahas terkait dengan mujahadah atau usaha-usaha kita agar puasa kita ini mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun. Hal-hal yang harus kita perhatikan, ikhwah fillah dirahmati Allah, jamaah sekalian. Yang pertama, perkara-perkara yang dianjurkan, artinya sangat dianjurkan, kendati pun kalau ini ditinggalkan tidak membatalkan puasa. Namun dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Adab dan tata cara kita dalam berbuka puasa. Maka ada aturan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Bagaimana buka puasa yang terbaik dari sisi waktunya, dari sisi makanannya. Ternyata semua diatur rapi. Dan ketika kita mau mengamalkan, ia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama dari sisi waktunya. Bagaimanakah buka puasa yang terbaik itu? Maka Rasulullah mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Ternyata buka puasa yang terbaik itu adalah ajjalul fitr, disegerakan. Begitu dengar adzan, Allahu Akbar, itu berarti cepat-cepat.
Karena disampaikan Rasulullah, orang ya yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Ya. Rasulullah mengatakan orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Ya, lis-shaim farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda fitrihi. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu kebahagiaan yang pertama di dunia akan ia rasakan adalah saat ya berbuka puasa. Ya. Jadi kalau orang dengar suara adzan, kalau ini antum-antum semua di sini kira-kira yang diucapkan dari lisannya itu alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu ciri orang yang bahagia atau ciri orang yang menderita? Bahagia. Enggak ada orang dengar suara adzan, Allahu Akbar, adzan maghrib, kemudian astagfirullah, kok sudah adzan? Padahal saya masih kepengen puasa. Ada enggak yang begitu? Enggak ada kan? Ini lain lagi. Artinya Rasulullah menyampaikan seperti ini, mau dia anak-anak, remaja, orang tua, laki, perempuan, pokoknya kalau dengar adzan mesti bahagia. Dia sudah punya rencana-rencana, mau minum ini, minum itu, makan ini, makan itu kan gitu. Ya. Jadi ternyata orang yang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Ya. Dan ternyata bukan hanya bahagianya saat berbuka puasa, ada yang menarik di sini, jamaah sekalian. Rasulullah menyampaikan jika kita ini mau menjalankan sunnah, mensegerakan berbuka puasa, apa fadilahnya? Rasulullah mengatakan, la yazalun nas bi khairin. Maka orang yang mensegerakan berbuka puasa itu, la yazalu. Terus menerus, senantiasa, tidak henti-henti. Manusia itu bi khairin, akan mendapatkan liputan kebaikan dari Allah. Dia akan diliputi kebaikan selama mau mensegerakan berbuka puasa. Ini perkara ya, yang walaupun jika tidak diamalkan, puasa kita tetap sah. Namun ini sunnah yang sangat dianjurkan, yang akan ya, menopang kesempurnaan puasa kita, hingga mengantarkan kita la'allakum tattaqun. Maka tidak boleh orang yang berpuasa itu kemudian ketika dengar adzan santai, cuek, ya, masih asik buka WA, masih asik main game misalnya. Tidak boleh. Ya, maka seharusnya agar kita mendapatkan liputan kebaikan tadi itu bi khairin, maka hendaknya kita ajalul fitr, mensegerakan berbuka puasa. Kendati pun mungkin belum haus, mungkin belum lapar, tapi tetap demi cinta kita, sunnah kita seperti ini. Ya. Ada Pak yang menunda-nunda buka sampai habis sisa, habis tarawih itu ya. Gak ada kan? Nah ini ternyata kalau kita mensegerakan ini malah dapat keutamaan. Jadi benar sekali. Kalau kita sudah duduk mungkin 5-10 menit sebelum adzan kita sudah siap duduk. Itu yang benar ternyata. Dan ini memang sunnah yang dianjurkan. Ya. Jadi yang pertama kebahagiaannya ketika berbuka puasa. Agar sempurna buka puasa itu mendapatkan kebahagiaan, maka segerakanlah berbuka puasa itu. Ya, disegerakan. Jangan ditunda, jangan ditunggu. Ya. Kemudian dalam salah satu riwayat dari Anas bin Malik, bagaimanakah cara Rasulullah berbuka secara jelas? Ini penopang hadis yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalliyah. Rasulullah itu bukanya sebelum sholat maghrib. Ya artinya dibatalkan dulu ya. Walaupun nanti mungkin makan beratnya setelah sholat maghrib. Tapi ketika azan itu sunnah yang dianjurkan kita ya membatalkan dulu. Dan ini yang dilakukan Rasulullah. Ini yang pertama, masalah waktu yang harus disegerakan. Tidak boleh cuek, tidak boleh acuh. Apalagi sampai mengatakan, buka saya nanti aja, saya belum haus, saya belum lapar. Nah ini salah. Kendati pun belum haus, belum lapar betul misalnya. Karena mungkin seharian tidur, jadi ya. Jadi dia tenang santai gitu kan. Karena punya prinsip tidurnya orang yang puasa itu ibadah misalnya. Iya. Dan berikutnya makanannya ditentukan. Nah ini juga
penting untuk kita amalkan. Mumpung kita ini masih ya separuh perjalanan lah ya. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan, mencuekkan ini. Kalau tadi bersegera, maka kalau ternyata maghrib kita itu di jalan raya, ya kita harus menyiapkan mungkin air putih atau kurma. Jadi ketika adzan HP kita berhenti sebentar. Ya, untuk mengambil sunnah mensegerakan berbuka puasa. Keutamaannya apa tadi? La yazalun nas bi khairin. Allah meliputkan kebaikan kepada diri kita, ma'ajjalul fitr, selama kita mau mensegerakan berbuka puasa. Bayangkan, kalau setiap hari kita menyergap peluang ini, maka setiap hari saat berbuka puasa Allah akan meliputkan kebaikan atas diri kita. Masya Allah. Ya, rugi rasanya kalau dilewatkan. Kemudian, bagaimanakah sunnah yang diajarkan tata cara ya makan saat kita berbuka puasa? Maka disampaikan tadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobat. Rasulullah itu buka puasanya pertama sekali yang dikonsumsi itu adalah rutob. Apa rutob? Kurma basah. Jadi nanti ada kurma basah, ada kurma kering. Kemudian fa'ilam takun rutobat, jika Rasulullah tidak mendapatkan kurma kering, fa'ala tamrat, maka kurma basah, maka Rasulullah mengkonsumsi kurma kering. Berarti urut-urutannya kurma basah dulu. Kurma basah, tidak ada kurma basah, maka kurma kering. Kalau di Indonesia mana kira-kira lebih gampang nyari? Kering lebih gampang. Kalau kurma basah itu biasanya kalau tidak ditaruh di freezer gitu ya, mungkin seharian atau 2 hari sudah rusak. Tapi kalau kurma kering ya bisa sampai mungkin seminggu 2 minggu. Maksudnya kurma kering yang dimaksud dengan tamar itu bukan berarti kurma yang benar-benar kayak batu itu, enggak mesti seperti itu. Yang memang kalau kita pencet sudah enggak keluar airnya itu sudah termasuk tamar. Kurma basah itu bukan berarti kurma yang kemudian direndam air, bukan seperti itu ya. Kurma basah itu yang biasanya masih kelihatan agak hijau itu ya, masih muda itu. Yang intinya dia masih ada airnya walaupun sedikit kalau kita ini pencet. Nah, bagaimana Rasulullah ternyata pernah mengalami dari Anas bin Malik ya, pembantu Nabi yang tahu persis kondisi Rasulullah. Rasulullah pernah mengalami tidak ketemu kurma basah, tidak ketemu kurma kering. Maka apa yang dilakukan beliau? Maka ternyata fa'ilam takun, jika Rasulullah tidak mendapatkan kurma basah enggak dapat, kurma kering enggak dapat, bagaimana? Hasawatin min ma'in, maka Rasulullah meminum beberapa teguk air. Berarti kan min ma'in, air yang memang masih jernih, belum tercampur dengan unsur-unsur lainnya, belum tercampur dengan santan, mungkin cendol ya, mungkin juga avokat, mungkin juga nangka, mungkin kecampur dengan durian, apa namanya itu? Ya, cola atau es teler. Nah, ternyata bukan itu. Bukan itu yang dianjurkan, tapi air yang putih benar-benar belum kecampur dengan yang lain-lain itu. Maka ketika nanti adzan ya, ada buka puasa bersama, Allahu Akbar. Ada kurma, ada martabak. Mana yang diambil duluan harusnya? Ini kita berbuka puasa bareng sama teman-teman kita. Kurma di kanan kita, martabak di kiri kita. Nah, masalahnya martabaknya cuma sedikit. Kalau antum ngambil kurma dulu, makan dulu, martabaknya diambil teman kita gitu loh. Ambil dulu kurmanya dia. Kalau orang Jawa bilang martabaknya diceketem dulu gitu ya, diceketem dulu. Martabaknya diceketem dulu, baru ketika adzan kurma dulu dimakan sebagai bentuk cinta sunnah kita kepada Nabi ya. Cinta kepada Nabi, sunnahnya kita kurma, konsumsi, habis itu minum air putih, baru kemudian makan martabak. Boleh juga, Mas Haris. Masalahnya orang Jawa bilang mentolon, enggak itu aja ketem begini. Maksudnya kalau temannya semua kepikiran sama gimana? Pikirannya sama semua seperti itu. Coba sebentar. Tapi inilah bentuk yang memang seharusnya enggak boleh kita lewatkan, enggak boleh kita tinggalkan. Kendati pun mau makan apa saja enggak ada masalah. Begitu adzan mau es teler, mau cola, mau misalnya es dawet, enggak masalah. Cuma sekali lagi kita tidak mendapatkan keutamaan sunnah. Dan inilah yang menjadi penyempurna dari puasa-puasa kita. Ya, keutamaannya juga luar biasa.
Maka terkait dengan hal itu, maka hendaknya kita jangan melewatkan ya, ketika buka puasa, waktunya kita segerakan, makanannya ya tadi sudah ditentukan. Bagaimana kalau sudah makan kurma dan air? Nggak usah cari dalilnya. Ini ada lemper misalnya, ada pastel, mana ya sunnahnya? Sudah nggak ada. Nggak usah cari sunnahnya. Yang penting sudah kurma sama air, terserah di situ. Mau apa saja sudah bebas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Engkau yang paling tahu tentang itu, mana yang engkau paling suka. Ya. Kiranya kok jumlahnya cuma sedikit dan itu terbatas, ya mungkin itu yang diambil dulu. Gitu kan? Sebab kalau nggak segera diambil orang lain misalnya. Kecuali karena Ramadan ini ya sudah ngalah misalnya, ini mumpung Ramadan saya ngalah saja. Kalau ya temannya senang ya kasih aja teman-temannya. Kita nggak usah dulu misalnya, mengutamakan kepentingan orang lain. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan makan sahur. Jadi kalau buka puasa tadi sunnahnya apa? Disegerakan. Bagaimana waktu kalau kita makan sahur? Nah, gimana kalau waktu makan sahur? Ada yang pernah mendengar? Iya. Ternyata untuk makan sahur itu justru sunnahnya malah diakhirkan. Bagaimana waktu mengakhirkan? Ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Zaid bin Thabit, bagaimanakah sahurnya Rasulullah itu? Maka Zaid menjawab antara ya adzan dan sahurnya Rasulullah itu jaraknya adalah khamsina ayat. 50 ayat. Quran yang kita baca tidak cepat-cepat, tidak juga terlalu lambat, sedang-sedang saja kita baca 50 ayat. Berarti kalau khamsina ayat itu berarti berapa lama? Perkiraan. Ya mungkin sekitar 30-an menit. Kalau sekarang subuhnya jam berapa? 5 anggaplah ya. Maka sahur terbaik yang paling utama waktunya itu jam 4:30. Apakah sah kita sahurnya jam 1 malam? Sah. Tidak ada masalah. Cuman kita supaya mendapatkan keutamaan waktu sahur itu, maka diakhirkan tadi itu. Ya. Sebelum adzan misalnya, anggaplah jam 5 lewat 3 menit. Ya. Adzan subuhnya. Jam 5 lewat 3 menit. Kalau misalnya masih ada waktu 3 menit, pas jam 5 masih boleh enggak kita makan? Boleh, karena memang belum masuk waktu terlarang. Masih belum adzan, masih boleh. Cuma makanannya apa dulu? Kalau sekedar satu kurma ya tidak ada masalah, bisa. Waktu 3 menit antum ternyata makan gulai kambing ya, ada sate, terus kemudian ada balungannya lagi, ini masalah. Belum nanti selilitnya lagi itu kan. Susah itu nanti. Jadi memang sebenarnya waktu setengah jam itu sudah sangat pas. Setengah jam sebelum adzan subuh. Ya. Keutamaannya apa? Keutamaannya ternyata Rasulullah menyampaikan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanan dan minuman yang kita konsumsi saat sahur, kata Rasulullah, barokah, itu bisa mendatangkan keberkahan. Jadi Allah akan meletakkan keberkahan pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ini kan luar biasa, kalau setiap hari selama sebulan penuh kita makan sahur, maka makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi akan mendatangkan keberkahan. Apa maksudnya berkah ini? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Maka betapa ruginya orang yang melewatkan sahur. Kendati pun ia tidak sahur dan ia kuat berpuasa, puasanya sah enggak kalau enggak sahur? Sah. Ya. Tapi ya tidak mendapatkan keutamaannya. Ya. Bisa jadi dengan sahur itu kita menjadi kuat, ya, kemudian tubuh kita menjadi stabil, ya, mungkin imunitasnya semakin kuat. Ya mungkin kalau punya penyakit bisa jadi mungkin penyakitnya Allah sembuhkan, karena barokah tadi maknanya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka rugilah orang yang ketika puasa namun tidak sahur. Karena Rasulullah mengatakan fa'inna fis sahuri barokah. Dalam makan sahur itu ada keberkahan.
Ya. Apalagi keutamaannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ini kan luar biasa. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jika setiap hari kita lakukan ini, maka terus menerus ya kita ini mendapatkan ya kita mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya itu. Maka benar-benar ya ruginya orang yang tidak mau mengamalkan ini. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, lalu apa yang menjadi keutamaan di dalam makan sahur ini? Kalau tadi waktu buka puasa rutop, tamer, kemudian air ya, kurma basah, kurma kering, air. Bagaimana kalau sahur? Kalau sahur Rasulullah menyebut cuma satu. Ya, nikmat sahurul mukmin at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur untuk orang mukmin itu adalah tamr, kurma kering. Ya. Nah, ini masalahnya, Mas Eris. Kita orang Indonesia ini lidahnya itu kalau belum makan nasi ya belum sahur. Walaupun makan kurma, mohon maaf ya, misalnya 10 kurma, ditanya temannya tadi malam sahur enggak? Enggak, cuma makan kurma 10 misalnya. Tetap enggak sahur. Kalau belum nasi, bagaimana mengatasi seperti ini? Karena ada terkadang orang itu mau makan kurma jangan sampai 10. 3 aja biasanya berat lidahnya ini. Karena enggak terbiasa. Bagaimana sementara ini sunnah, sahur yang terbaik makanannya nikmat sahurul mu'min at-tamr. Ya, setidaknya sebagai bentuk kita cinta sunnah, cinta Nabi, makanlah kurma dulu 1. Belum kenyang Ustadz, enggak apa-apa. Antum cari tambahan, mungkin tambah nasi padang 2 bungkus misalnya, enggak ada masalah. Yang penting ada kurma, ini sudah menjadi pokoknya gitu kan. Ini pokoknya itu loh. Jadi jangan sampai kurma sama sekali enggak dikonsumsi saat kita sahur. Karena tadi disampaikan ada keberkahan. Ya. Tasakharu fa inna fis sahuri barokah tadi itu. Sertakanlah kurma di situ. Maka upayakan kalau ketika Ramadan begini rumah kita ini jangan sampai ya tidak ada kurma. Upayakan ada kurma, minimal ya kurma kering itu yang bisa kita konsumsi untuk nanti buka puasa dan untuk nanti ketika kita sahur. Ya. Dan inilah keutamaan-keutamaan yang sebenarnya jangan sampai walaupun ini perkara yang tidak wajib, tidak membatalkan puasa jika ditinggalkan, namun ini sangat bentuk mujahadah kita, sungguh-sungguh kita agar kita ini terhantarkan menjadi la'alakum tattaqun. Ini perkara-perkara yang dianjurkan. Namun yang berikutnya ada perkara yang dilarang, kendati pun ketika ini tidak dilakukan, ya, ketika ini dilanggar misalnya puasanya tidak batal. Ya, kalau yang tadi ini kayak sahur, kemudian buka puasa itu perkara yang dianjurkan, dan ketika tidak dilakukan tetap puasanya sah. Nah yang berikutnya ini pesan Rasulullah, ya, pesan Rasulullah bukan perkara yang membatalkan puasa. Ya, saya kira sudah kelar semua masalah perkara yang membatalkan puasa ya. Kan sudah semua ini ya. Sudah ada yang menyampaikan ya waktu kemarin ya. Nah, kita sekarang ternyata ada perkara yang tidak membatalkan puasa namun bisa mengurangi nilai pahala puasa. Makanya tadi Rasulullah menyampaikan rubba shaimin hadu min syamihi al-ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa ia tak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, pelanggaran-pelanggaran, walaupun pelanggaran itu sifatnya tidak membatalkan puasa, namun dia akan mengurangi nilai pahala puasa. Apa perkara yang harus kita hindari, walaupun itu tidak ya merusak dan tidak membatalkan puasa kita. Maka Rasulullah mengatakan bahasanya laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. Berarti ternyata poinnya di sini. Ternyata puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. Terus bagaimana? Innamas siyam minal lagwi warrafath. Ternyata puasa itu juga harus menahan diri dari perkataan yang lago dan perkataan yang rafath. Lago itu perkataan yang sia-sia. Yang ketika orang berkata atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak bisa mendatangkan pahala.
Apa rofath? Rofath itu adalah omongan-omongan jorok. Apakah orang kalau ngomong jorok, orang misuh, orang memaki, batal puasanya? Enggak, tetap sah. Tapi kenapa kita disuruh Rasulullah untuk menghindari itu? Karena ternyata Ramadan ini mentarbiah kita. Ketika selama sebulan penuh kita ini nggak ngomong jorok, nggak ngomong kotor, atau yang mungkin ada bau pornonya seperti itu, kita selama sebulan kalau sudah menahan itu, bisa jadi setelah puasa, setelah Ramadan, kita sudah tidak lancar lagi untuk ngomong jorok, misuh itu. Karena memang untuk ngomong jorok, misuh itu kan butuh keahlian khusus. Ya. Orang itu kalau biasa misuh, sehari misuh sampai 10 kali, ya lancar sekali. Enak juga kedengarannya kan, panjang pendeknya juga pas begitu kan. Tapi sekarang kalau isi misalnya, antum kalau sudah sebulan nggak pernah misuh, mau misuh itu rasanya gimana? Kaku kan? Bener enggak? Ini perlu saya kasih contoh enggak? Saya kira kita semua ini sudah punya masing-masing lah memori di sini. Misuh kayak apa? Kalau lupa malah bagus. Saya sudah lupa, Ustaz, sudah lama nggak pernah misuh. Bagus itu. Karena kalau misalnya refleks orang biasa misuh, mohon maaf, HP jatuh itu loh misuh. Kalau sudah biasa misuh, refleks. Tapi kalau kita misalnya terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, HP jatuh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan seperti itu. Tapi kalau yang biasa misuh, HP jatuh, apa yang diomongkan? Dalam hati saja ya kita jawab. Karena refleks itu, karena sudah biasa. Ini harapannya begitu. Selesai Ramadan, kita ini benar-benar ya, omongan-omongan yang keluar dari lisan kita itu ya, menarik, menyenangkan orang. Enggak suka misuh tadi itu. Walaupun tidak membatalkan puasa, misuh tadi itu, rafath tadi itu, tapi akan mengurangi nilai pahala puasa. Ya. Jadi misuh itu juga ya sesuai dengan ya kebiasaan orangnya. Ya. Kalau lama nggak misuh ya kaku gitu ya. Ya. Panjang pendeknya nggak pas gitu ya. Intonasinya juga nggak enak didengar, orang masih belajar lagi gitu ya. Kayak orang ngaji itu kan. Kalau biasa ngaji lancar sekali. Misuh kan juga begitu itu. Kalau antum ini misuhnya itu kok kaku, itu sebenarnya bersyukur malah. Nggak usah sedih. Saya kok misuhnya nggak lancar-lancar, nggak masalah. Kalau ngajinya nggak lancar-lancar, boleh sedih. Gitu. Kalau misuh nggak lancar, nggak ada masalah. Jadi pertama, perkara yang harus kita hindarkan, kendati pun itu tidak membatalkan puasa, adalah pertama adalah melakukan perkara yang lagho, perkataan yang sia-sia. Yang kedua adalah rafath, yaitu berkata-kata jorok, kotor, atau yang bersifat atau berbau ya, porno misalnya. Kemudian yang berikutnya, perkara yang harus ditinggalkan adalah qaulazur, berkata dusta. Bohong ini membatalkan puasa enggak? Ya. Bohong membatalkan puasa enggak? Enggak. Tapi kenapa kita ini dianjurkan untuk meninggalkan perkara itu? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisallah hajatun an yada ta'amahu wa syarabah. Kalau ada orang dia tidak mau meninggalkan ngomong bohong, tidak mau meninggalkan perkataan dusta, kemudian juga ia tidak meninggalkan bertindak bodoh, maka bagaimana? Maka Allah tidak butuh atas meninggalkan makan dan minumnya. Ternyata orang yang bohong itu meninggalkan makan dan minumnya tidak dibutuhkan oleh Allah. Artinya bagaimana? Berarti hanya dapat lapar dan haus saja. Berarti kita diajarkan selama Ramadan menjadi orang yang jujur. Sehingga selesai Ramadan nanti kita ini selesai Ramadan sudah tidak biasa lagi ya bohong. Karena memang bohong itu kalau orang sudah ahlinya itu bohong seperti nggak bohong, tenang ya. Orangnya santai, padahal itu lagi bohong gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak biasa bohong, gampang sekali ketahuan bohongnya itu kan. Masing-masing kita saya kira sudah paham itu ya, mana yang sering bohong dan enggak itu.
Kalau kita ini sering bohong kepada siapa, Pak? Yang paling sering kita bohongi ini siapa? Ya orang terdekat biasanya. Ya kalau nggak ya pasangannya, anak-anaknya, ya teman-temannya. Yang sering ketemu itu sering dibohongi. Ya kan? Nah, nanti namanya membohongi orang itu mesti menyakitkan, Pak. Ya, menyakitkan. Namanya dibohongi itu mesti sakit hati. Kalau dia tahu loh ya. Kalau dibohongi orang dia nggak tahu, sakit hati enggak? Ya enggak, orang dia nggak tahu gitu. Masalahnya kalau ketemu itu akan sakit hati orang. Itu termasuk mendolimi orang. Hanya puasa mengajarkan kita jangan sampai kita ini menyakiti orang. Terakhir yang dilarang ya, pertama apa tadi? Berkata yang lagho, sia-sia. Yang kedua rofath. Yang ketiga qaulazur, dusta. Yang keempat apa? Yaitu melaksanakan satu amalan yang wal jahla, yang bertindak masa bodoh. Ya. Cuek, apatis, kemudian tidak mau tahu orang. Contoh, karena Ramadan misalnya, tadarus, karena suaranya bagus maka tadarusnya dikeraskan, ya. Tapi tetangganya kondisinya sedang sakit parah. Yang penting kan saya dapat pahala, gak ngurus tetangga itu mau sakit mau enggak. Ini namanya bertindak masa bodoh, wal jahla, dan ternyata tidak boleh. Ya, maka walaupun ya ini perkara yang tidak membatalkan puasa, tapi itu akan melukai, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Bertindak masa bodoh itu. Kalau pengajian ibu-ibu saya sering menyampaikan contohnya, kalau ibu-ibu harusnya ibu-ibu itu masak, harusnya buat ya bukaan puasa untuk keluarganya, tapi asik ya dengan handphonenya misalnya. Itu termasuk sikap masa bodoh. Sehingga waktunya suaminya buka puasa, waktu anaknya buka puasa di meja kosong, tidak ada apa-apa. Itu termasuk bertindak masa bodoh, dan itu dilarang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, 4 perkara ini walaupun tidak membatalkan puasa, tapi benar-benar kita mencoba untuk menghindarinya. Karena keempat-empatnya ini mesti akan mendolimi orang, menyakiti orang. Ya. Orang kalau dibohongi pasti akan sakit. Orang kalau dipisui mesti akan sakit. Ada yang pernah dipisui orang, Pak? Pernah dipisui orang, sakit enggak? Jengkel kan? Kalau yang misuh itu orang yang kita nggak kenal, ini masih mending. Lebih sakit lagi kalau yang misuh ini orang dekat kita sendiri. Sakitnya lebih dalam itu ya. Di sini ya sakit, lebih sakit sekali itu. Makanya kita ini, kalau kita ini nggak mau disakiti, maka kita juga nggak boleh menyakiti orang lain. Maka Ramadan ini Masya Allah benar-benar mengajari kita untuk berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Jangan sampai kita ini menyakiti orang, mendolimi orang, ya, kemudian memojokkan orang, membuat orang kecewa. Kita diajarkan akhlak yang mulia, tarbiyah sebulan penuh. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya hingga bisa menyelesaikan Ramadan ini, dan pungkasannya insyaallah la'allakum tattaqun. Terima kasih. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.